Sumatera Barat bersama hamba. Perkenalkan, saya Mira Eka Marsusi, salah satu dari panitia ujian sumatif. Ketika pelaksanaan ujian ini, tata tertib sama seperti ujian biasa. Kami panitia menyiapkan bundelan-bundelan map yang akan dibawa oleh para pengawas ke dalam ruangan. Untuk absensi, kami panitia juga mengambil absensi ke dalam ruangan ujian. Jika terjadi kendala, siswa terjadi hang pada HP beliau, para siswa melapor kepada kami, terus kami berikan sebuah surat untuk diberikan kepada proktor. Nah, kira-kira seperti itu kerja kami di panitia ujian. Alhamdulillah terlaksana atau berjalan sebaik mungkin. Untuk saat ini kondisi jaringan kami di sini cukup baik, lancar. Paling-paling kendalanya HP siswa mati, cuman itu. Kalau pulsa siswa kami sudah siap menyediakannya karena jauh-jauh hari kami panitia sudah menyampaikan kepada siswa. Begitu juga kami juga menyampaikan kepada walas untuk mempersiapkan ujian kita agar tidak ada kendala-kendala di saat ujian. Kenalkan, nama saya Novia Yolanda. Saya adalah proktor ujian sumatif akhir semester genap untuk bagian kelas 11 mata pelajaran pilihan yang terdiri dari geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, biologi, fisika, kimia, informatika, dan bahasa Inggris. Pada ujian sumatif akhir semester genap ini, proktor bekerja untuk menginputkan soal, membagikan link soal, serta merekap hasil dari ujian siswa. Dan nantinya hasil rekapan itu akan dibagikan kepada guru-guru mata pelajaran. Jadi proktor ini secara tidak langsung menjadi inti dari ujian semester akhir di semester genap ini. Nama saya Tiara Mustika, saya sebagai proktor untuk kelas 10. Mapel, ada 16 mapel di ujian kali ini, yaitu PAI, Matematik, PKN, Mulok, Kimia, Bahasa Indonesia, Sejarah, TIK, Biologi, Bahasa Inggris, Fisika, PJOK, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan PKWU. Nah, seperti yang telah disampaikan rekan saya Novia Yolanda, kegiatan kami yaitu mulai dari memasukkan soal ujian, lalu mengirimkan link ujian, habis itu merekap ujian. Nah, jika terjadi kendala saat siswa menghadapi ujian, siswa tersebut melapor dulu ke panitia. Habis itu melapor ke kami sebagai proktor, lalu ditindaklanjuti apa permasalahannya. Setelah itu, kalau masalah jaringan biasanya dicatat di berita acara, lalu diulangi ujiannya kalau yang bermasalah jaringan. Ujian ini memang kita rancang berbasis online. Tentu ada pertimbangan. Pertama, dari segi lancar ujian langsung dengan efektif, cepat, dan hasil juga diperoleh dengan cepat oleh siswa. Kemudian soal yang diberikan oleh guru itu soalnya dengan standar yang sama, anak akan mendapati soal yang berbeda. Sehingga memang kita melihat ketika ujian itu dilakukan dan anak mengikuti ujian, memang kita bisa mengukur seberapa jauh kemampuan anak dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru.
sehingga kita dapat memetakan bagaimana kondisi anak yang sesungguhnya, kemudian ke depan itu menjadi program sekolah, bagaimana hasil ujian yang murni yang didapatkan. Kemudian dibanding kertas tentu jauh berbeda. Ujian kertas pertama anggaran lebih besar. Ini tidak ada anggaran, kita memakai murni fasilitas sekolah dari internet yang kita miliki. Memang karena keterbatasan jumlah komputer di labor, itu kita masih memanfaatkan HP Android dari masing-masing anak. Tetap dalam rangka pembatasan penggunaan HP. Jadi hanya kita izinkan anak di saat ujian saja menggunakan jaringan internet dari sekolah atau dari internet yang tersedia menggunakan HP, tidak bebas. Jadi edaran pemerintah terkait pembatasan penggunaan HP dari dinas pendidikan tetap kita patuhi. Ini hanya memang dipakai untuk ujian saja. Sementara untuk kegiatan PPM normal itu HP-nya kita tidak boleh menggunakan HP Android kecuali pada metode tertentu. Jadi semuanya kita akomodir. Kemudian dari si guru, biasanya guru meriksa ujian itu 2 atau 3 hari. Sekarang cukup selesai ujian, semua soal direkap oleh operator, langsung dikirim ke guru, dapat hasil. Nah, dari segi anggaran tentu jauh lebih efisien, sehingga kita dengan pihak sekolah berdasarkan arahan dari kepala sekolah, mana anggaran yang memang butuh uang untuk kegiatan, ya itu kita anggarkan. Sehingga artinya dari siklus ujian yang selama ini anggarannya cukup besar, dari berbasis kertas, dan hasilnya juga lama diperoleh karena guru meriksa secara manual. Nah, sekarang enggak. Anggaran yang semula kita anggarkan untuk ujian kertas, itu bisa sekolah mengalokasikan ke program lainnya, atau pembinaan eskul, pelatihan-pelatihan bakat dan minat siswa, atau pendalaman materi pelajaran. Nah, itu ya mengapa itu kita lakukan. Tetap dengan satu catatan bahwa kita selalu berada dalam kerangka pembatasan menggunakan HP Android, betul. Itu tetap kita patuhi. Sehingga kita pakai memang hanya untuk ujian. Nah, di samping itu tetap ada pembatasan-batasan sesuai ketentuan yang sudah ada. Nah, setelah kelas 12 program pendidikannya, kelas 12 itu 78 orang, insya Allah itu sudah lulus 100%. Kemudian jumlah siswa yang kelas 10 108 orang, kelas 11 109. Sehingga jumlah total siswa kita sekarang ya ujian kenaikan kelas, ujian sumatif akhir kenaikan kelas itu sebanyak 217. Insya Allah semuanya ikut hadir dalam ujian. Satu lagi, jika memang ada gangguan jaringan secara permanen, maka siswa langsung kita giring ke labor komputer. Kita sediakan, sudah ada operator dan teknis yang bertugas. Tadi setelah dipaparkan oleh Wakil Kolom tentang kegiatan PAS atau akhir semester genap ini, yang hasilnya nanti akan membuat siswa kita naik ke kelas 10, ke kelas 11, ke kelas 12, maka ada rentang waktu dari hari terakhir pelaksanaan PAS atau hari terakhir ujian sampai terima rapor kira-kira 1 atau hampir 2 minggu. Maka kegiatan itu isi dengan kegiatan yang sangat berguna bagi pembentukan karakter siswa kita, yaitu class meeting. Class meeting itu kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama ada di bidang agama, kedua ada di bidang olahraga, ketiga ada di bidang seni. Di bidang agama kita akan lombakan nanti tentang kegiatan ekstrakurikuler kita yang telah ada, yaitu tahfiz, lomba tahfiz. Kemudian juga mungkin lomba azan. Kalau di bidang olahraga sudah pasti futsal favorit mereka. Kemudian juga mungkin volleyball. Dan di bidang seni nanti akan ada solo song. Dan juga mungkin bocah puisi. Dan ada juga video kreatif. Nah, oleh sebab itu semua lomba-lomba itu kami menginginkan terbentuknya karakter siswa bentuk kerjasama, berorasi, dan kejujuran, fairness dalam berlomba. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun fairness tadi atau kejujuran dalam bertingkah, berperilaku, sangat bisa dipupuk melalui kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Kami sangat berharap semua stakeholder yang ada, baik guru, karyawan maupun warga sekolah lainnya mendukung penuh hendaknya kegiatan ini, dan kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami dari SMA Negeri 3 Lubuk Basung sedang melaksanakan kegiatan ujian sumatif akhir semester 2 tahun 2024-2025. Tujuan dari
kegiatan yang kita laksanakan itu adalah capaian hasil yang akan dilaksanakan, capaian hasil yang akan diterima oleh siswa itu dilaksanakan di SMA Negeri 3 Lubuk Basung secara daring atau secara online menggunakan HP masing-masing anak dengan internet di sekolah. Ini merupakan bahagian dari program sekolah SMA Negeri 3 Lubuk Basung untuk menggalakkan digitalisasi di SMA Negeri 3 Lubuk Basung dan menggali potensi dari kegiatan online di SMA Negeri 3 Lubuk Basung yang menjadi suatu efisiensi dalam penggunaan baik anggaran maupun kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Harapan dari kami dari SMA Negeri 3 Lubuk Basung, mudah-mudahan program kegiatan ujian online ini berlanjut secara kontinu di SMA Negeri 3 Lubuk Basung.